Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan mereview atau membahas mengenai BitGet. Ya, jadi kita akan coba bahas apa sih yang kita bisa lakukan di BitGet, dan ada copy trade yang menurut gue cukup menarik yang akan kita bahas lebih detail di video ini. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency exchanger yang bernama BitGet. Ya, jadi BitGet ini adalah satu cryptocurrency exchanger yang mungkin fokusnya lebih ke futures trading. Tetapi nggak berarti dia tidak lengkap. Ya, bisa dibilang dia secara program, ya, secara secara fasilitas yang kita bisa dapatkan kurang lebih mirip seperti exchanger kelas dunia lain. Ya, di sini kita bisa spot trading. Di sini bahkan kita juga diberikan grid trading robot yang bisa kita pakai langsung, bisa spot maupun futures. Di sini juga kita bisa lihat ada launchpad, ada juga reward center, dan macam-macam lagi. Ya. Tetapi pada hari ini bisa dibilang ya video ini lebih fokus ke copy trade-nya. Ya, di mana copy trade ini bisa menjadi salah satu tool yang kita bisa pakai dalam kondisi market yang mungkin sekarang sedang tidak menentu. Ya. Dan tentunya selain dari itu juga mungkin cukup banyak dari kalian yang coba-coba sendiri untuk trading manual. Ya, dan ya ada yang bisa berhasil, ada yang enggak. Ya, tetapi kalau mungkin dalam kondisi seperti sekarang, kebanyakan sangkut. Ya, dan mungkin kebanyakan kalau coba-coba future seringkali kena likuidasi. Karena balik lagi volatile. Nah, dengan kita mengikuti copy trade di BitGet, kita bisa melihat satu track record atau banyak track record dari trader-trader yang sudah terbukti profitable. Ya, tentunya itu bisa sangat menarik dan pada hari ini kita akan bahas ke situ ya, tetapi untuk launchpad kita akan bahas nanti di tengah. Sekarang kita akan bahas dulu program-program apa saja yang kita bisa ikuti di BitGet. Oke, dan ini dia bagian spot tradingnya. Ya, secara overall kita bisa lihat cukup enak dan cukup mudah untuk dipakai. Apalagi buat lo yang mungkin sudah biasa untuk trade di berbagai macam exchanger. Ya, di sini kalau kita bisa lihat charts ini di-provide oleh TradingView, that's good. Ya, karena menurut gua yang paling enak buat dipakai dan paling ergonomis menurut gua adalah si TradingView ini. Ya, kita bisa lihat ada time frame berapa yang kita mau pakai, indikator kita bisa tambahkan dan seterusnya. Ya, nah setelah itu kita bisa lihat juga ya cara untuk secara layoutnya juga kurang lebih sama. Ya, mulai dari kita bisa limit order atau trigger order dan seterusnya. Ya, nah kalau kita lihat di sini yang mungkin cukup unik adalah dia memiliki pair USDC yang cukup banyak ya. Ya maksudnya minimal dibandingkan dengan beberapa exchanger lain. Ya, kita tahu USDC ini bisa dibilang sekarang menjadi salah satu stable coins yang paling aman dalam tanda kutip. Ya karena USDC ini seperti stable coins yang diberikan perlakuan khusus lah dari pemerintahan Amerika Serikat ya. Dan bahkan ya rumornya katanya USDC ini di backup oleh BlackRock ya, which is kita tahu ya rumornya lagi ya katanya yang menghancurkan UST dan Luna adalah BlackRock. Jadi ya ini tentunya ada kenyamanan sendiri kalau kita memegang USDC. Ya, ini salah satu keuntungannya. Cukup banyak pair USDC di sini. Ya, BTC, ETH, XRP, ADA, dan seterusnya. Ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat ada juga pair USDT seperti biasa. Ya, otomatis lebih banyak untuk yang USDT. Karena lagi-lagi stablecoins yang paling ya dan masih paling populer sekarang adalah USDT. Ya, di sini ada dari yang BTC, ETH yang bisa dibilang lebih ke blue chip, bahkan sampai ke berbagai macam altcoins yang mungkin kita juga belum pernah dengar sebelumnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selain itu juga di sini ada BTC pair dan ETH pair ya. Untuk ETH tentunya nggak terlalu banyak ya dibandingkan dengan yang BTC. Untuk BTC bisa dibilang segini not that bad, cukup banyak ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk spotnya, basically quite straightforward dan cukup enak untuk dipakai. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian futures. Nah, seperti biasa untuk futures dibagi menjadi dua ya. Rata-rata semua exchanger juga melakukannya sama. Yang pertama ada USDT M Futures dan ada Coin M Futures. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di aset apa kita men-settle si kontrak kita. Ya, karena lagi-lagi untuk futures trading ini masuknya ke derivatif ya, alias kita men-trade-kan turunan dari aset tertentu gitu. Nah, tinggal kita pilih mau diselesaikannya di mana kontraknya. Kalau di USDT, sesuai dengan namanya, kita akan selesaikan kontrak kita di USDT. Nah, rata-rata nyaris 90% orang yang trade di futures ya, yang baru maupun yang sudah lama biasanya menyelesaikan di USDT karena ngitungnya lebih gampang juga ya. Tapi buat kalian yang ingin menyelesaikannya misalkan di BTC ya bisa pilih di Coin and Futures ya. Setelah itu kita bisa juga di sini ada spot trading ya untuk grid dan juga ada untuk futuresnya
ya. Basically grid cara kerjanya seperti yang sudah gue bahas di video-video gue sebelumnya. Lo boleh cek ya, karena kalau gue jelaskan lagi ujung-ujungnya terlalu panjang di video ya. Dan setelah dari itu juga kita ada copy trade yang nanti kita akan bahas di belakang. Nah, secara UI kita bisa lihat ada sedikit perbedaan di sini ya, di mana di bagian featuresnya kita bisa pilih favorite pair kita ya. Nah, ini sepertinya bisa kita nanti customize sendiri, tapi karena ini untuk contoh jadi gua nggak akan oprek-oprek. Buat kalian yang tertarik untuk memiliki akun di sini bisa nanti customize sendiri mau seperti apa ya. Dan setelah itu kita bisa lihat secara UI-nya di bawahnya cukup mirip seperti exchanger-exchanger lain ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada ya limit buy, ada juga market order, dan juga ada trigger ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga di sini ada pemilihan untuk marginnya mau isolated atau mau ini di cross ya. Kalau gua pribadi gue lebih suka di isolated supaya lebih gampang hitungnya ya. Lagi-lagi ya ke lu masing-masing ya. Dan selain dari itu kita lihat kita bisa juga di sini ada futures calculator. Nah, ini nggak semua exchanger punya ya. Karena ya exchanger ya kalau kita memberikan futures calculator biasanya ini kita bisa dengan lebih bisa dengan lebih precise mengetahui risiko kita. Ya, kita bisa masukkan berapa banyak leverage yang kita pakai, open price, close price dan seterusnya ya. Nah, di sini kita bisa langsung mendapatkan hitungan dari margin kita, profit kita berapa dan ROI kita berapa ya. Dan selain itu juga kita ada untuk menghitung liquidation price. Nah, ini juga bagus ya, lagi-lagi ini kita bisa jadi tahu spesifiknya di mana posisi kita. Seperti yang gue bilang kemarin ya, kalau kalian yang sudah buka posisi long di MA200 weekly, tentunya sekarang sedang lagi minus ya, sedang lagi floating loss. Nah, yang gue bilang kemarin jangan sampai liquidation price-nya di atas dari 15.600. Karena secara historically, BTC bisa drop 30% dari MA200. Nah, ini yang gue bilang, liquidation price. Di sini lo bisa hitung sendiri. Ya, jadi pastikanlah kalau kalian punya posisi posisi long di daerah situ, ya dihitung. Ya, jadi kalau kalian di sini bisa menggunakan si kalkulator mereka. Ya. Dan overall selain dari itu bisa dibilang cukup mirip ya, tinggal kita buy long atau sell short ya. Dan ya sekali lagi untuk futures gue ingatkan, please hati-hati jangan terlalu besar leverage-nya, jangan terlalu besar margin-nya, dan selalu jaga resiko, dan otomatis untuk TA-nya harus lebih sensitif lagi saat kita bermain futures. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas launchpad dari BitGet. Ya, jadi kita bisa lihat ya, BitGet sebenarnya secara program cukup lengkap. Ya, di sini kita bisa futures trading, kita bisa spot trading, bahkan kita juga bisa melakukan grid trading secara spot maupun futures, bisa copy trade juga yang nanti akan kita bahas di belakang, bahkan kita juga bisa launchpad di sini. Tentunya kita tahu launchpad ini sangat menarik bagi berbagai macam orang, ya. Karena kenapa? Launchpad ini kita bisa berpotensi mendapatkan floor price dari satu token, ya, dan biasanya profitability-nya cukup besar, ya, bisa ratusan bahkan sampai ribuan persen. Tetapi salah satu komplain terbesar dan paling sering yang kita dengar dari Launchpad adalah kita harus menggunakan utility token dari satu exchanger tertentu. Contohnya, ya, untuk kita bisa mengikuti Launchpad dari Binance misalkan, kita harus memiliki BNB. Ya, kalau kita tidak memiliki BNB, ya kita tidak bisa ikutan Launchpad. Ya, jujurnya fair enough sih. Tetapi, yang mau tidak mau, kita harus menanggung resiko. Andaikan kita beli BNB-nya di pucuk, ya sudah berarti ya kita ada resiko bisa turun secara secara capital gain-nya bisa drop gitu ya. Nah, otomatis itu membuat banyak orang yang cenderung malas untuk ikutan launchpad. Nah, yang bagus dari BitGet ini adalah mereka menggunakan USDT untuk bisa ikutan launchpad-nya. Ya, which is ini bisa dibilang lebih accessible buat semua orang karena stable coins in theory remain stable ya, kecuali USD kemarin ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata project yang sedang lagi ongoing di BitGet adalah Revoland. Ya. Jadi buat kalian yang terus stay tune di TCI pasti tahu bahwa kita pernah membahas Revoland dengan lebih jelas. Ya, buat lu yang penasaran boleh cek ke video gue sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, total allocation-nya itu sebesar 150.000 Revo. Dengan total tiketnya 2.000, per satu tiketnya mendapatkan 75 Revo. Ya, dan satu revonya harganya di 0,6 USDT alias ini adalah floor price atau di sini mereka katakannya lebihnya ke sale price ya. Kita lihat lebih detail. Jadi untuk sekarang bagi kalian tertarik untuk ikutan launchpad-nya masih ada waktu 48 jam. Ya, bagi kalian tertarik bisa langsung ikutan di sini. Ini harga floor price-nya dan seterusnya seperti itu ya. Lagi-lagi buat kalian tertarik bisa langsung menggunakan link referral kita di bawah dan mulai bisa ikutan launchpad untuk Revoland. Oke, dan main eventnya yaitu adalah copy trade dari BitGet.
Ya lagi-lagi dalam kondisi market seperti sekarang, apalagi kalau kita mungkin masih baru, kita mungkin belum terlalu ngerti TA, atau kita udah belajar lama tapi nggak ngerti-ngerti, ya seringkali kita mungkin merasakan, kok gua rugi mulu ya, liquid lagi, cut loss lagi. Nah, salah satu solusi yang kita bisa pakai adalah dengan menggunakan copy trading. Nah, tetapi ya sayangnya kita tahu copy trade yang cukup populer belakangan di Indonesia seringkali bukan copy trade beneran. Itu sebenarnya satu ponzi yang dikemas dengan kata-kata copy trade. Nah, di sini ya di BitGet kita bisa langsung melihat secara real time datanya dari trader-trader yang bisa dibilang ya kelas dunia. Ya, dan yang unik di sini adalah kita bisa pilih trader macam apa yang mau kita follow. Ya, kita nggak harus dipaksa mengikuti satu robot tertentu. Kita bisa pilih berbagai macam jenis. Dan juga kita bisa pilih mungkin tipe trader seperti apa yang cocok buat kita. Ya, nah pertama ini yang paling bisa dibilang defaultnya, ya, di mana adalah ranking yang diberikan oleh BitGet. Contohnya di sini. Yang nomor 1 namanya HG Sensei. Ya, HG itu maksudnya botak artinya ya. Ini sih ya, ceritanya guru botak kali ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ROI-nya sebesar 400%. Ya, that's quite big. Nah, tapi di sini kalau misalkan kita pengen lebih personalize lagi, kita bisa pilih. Misalkan, oh, gua sih pengen ngikutin yang paling banyak di-follow. Bisa. Kita klik yang followers. Nah, kalau kita klik di sini, maka kita bisa melihat orang mana yang paling banyak followersnya. Ya, dan seterusnya. Ya, kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Ya, atau mungkin kalau kalian lebih cenderung, udah bang, gua nggak peduli. Pokoknya gue pengen yang ROI-nya paling besar. Boleh, lu tinggal klik ROI, lu akan mendapatkan yang ROI-nya paling besar. Tapi otomatis lu nggak bisa berpikir, oh karena ROI besar pasti akan paling menguntungkan. Pasti akan dijamin selalu menguntungkan. Nggak bisa seperti itu juga. Ya, jadi lu harus terus lihat lebih detailnya. Ya. Dan uniknya di sini kita bisa lihat dengan detail seperti apa trader-tradernya. Ya, di sini contohnya adalah ada satu yang namanya si Owens. Nah, di sini dia bilang dia ini lebih ke high frequency trader. Berarti banyak ya posisi yang akan dia buka. Dan ini juga bisa jadi pertimbangan buat lo, apakah cocok atau enggak, ya. Lalu dia lebih ke short term dan lebih stable menurut dia, ya. Jadi kalau kita lihat di sini transaksinya sudah sebanyak 668 kali dan sudah ada follower sebanyak 150 ya, which is quite big ya. Dan kalau kita lihat di sini dia copy trader yang lebih ke BTC dan ETH saja. Nah, tentunya ini bisa membuat ya beberapa orang cocok ya. Kalau ada yang lebih cocok dengan hanya BTC dan ETH saja bisa pilih di sini ya. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk copy trade di sini semuanya menggunakan futures. Maka dari itu pastikanlah kalian tahu resikonya ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita bisa juga di sini followersnya jelas ya berapa banyak orang, mereka profit seberapa besar dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya yang pertama ini sudah profit sebesar 14.000 USDT ya tentunya cukup besar ya. Jadi ya sekali lagi buat kalian tertarik bisa langsung follow ya dan pastikan dulu cocok dengan tipe trader atau tipe investor yang seperti yang kalian inginkan ya. Ini salah satunya. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada yang si HG Sensei. Ini yang ranking 1 di BitGet ya. Kalau kita lihat di sini secara ROI-nya 400%-an. Kita lihat di sini cukup banyak aset yang dia pilih ya. Ada AV, ada ADA, Algo, Ape dan ya banyak banget ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat dia secara PNL-nya cukup besar ya, sebesar ya kurang lebih ya 408 ya, dan total income-nya basically sekarang sudah sekitar 100.000 USDT lebih ya, which is quite big ya. Dan lagi-lagi di sini datanya cukup lengkap ya, kalian bisa lihat dia loss kapan saja, profitnya kapan saja dan seterusnya ya. Jadi cukup enak dan lagi-lagi buat orang yang mungkin masih baru dan mungkin nggak punya waktu juga untuk belajar teknik analisis bisa pertimbangkan ya. Lagi-lagi sesuaikan dengan tipe investor macam apa kalian ya. Kalau kalian misalkan lebih konservatif ya jangan dipaksakan sama yang agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk copy trade. Dan bagi kalian yang tertarik untuk mengikuti copy trade di BitGet, bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trading di BitGet. Oke, kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, ada banyak hal yang kita bisa lakukan di sini. Ya, tentunya mulai dari spot trading, futures trading, bahkan kita bisa juga grid trading secara langsung di sini, secara futures maupun spot. Plus ada juga launchpad dan juga terutama ada copy trade. Ya, lagi-lagi dalam masa seperti sekarang cukup banyak orang yang mungkin, apalagi kalau masih baru ya, mungkin bingung kenapa gue kena liquid lagi, kenapa gue kena cut loss lagi. Ya, ini salah satu cara untuk kita bisa kesannya mendapatkan profit saat dalam kondisi market seperti ini, itu dengan lewat copy trade. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BitGet. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara charting, cara baca candles dan lain-lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi ya. Dan buat lo yang mungkin belum punya akun di Bitget, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bitget. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.